Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah gondrong itu sunnah Rasul? Apakah gondrong itu Sunnah Rasul. sunnah Rasul SAW? Ini sengaja gondrong kayak gitu? Iya, sengaja. Itu tisu basah itu tujuannya bukan? Biar ditakuti anak-anak bukan. atau biar ditakuti tetangga? Bukan Pak Ustaz. Bukan. Emang kebiasaan kumpul sama anak pecinta alam yang iya. identiknya dengan gondrong. Mapala Iya, itu. mapala Masya itu. Allah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah gondrong itu termasuk sunnah Nabi SAW? Sebenarnya kalau bicara sunnah itu tergantung juga tujuan ya. Ketika orang punya penampilan tertentu, melihat dari tujuan. Kadang dia penampilannya sesuai dengan apa yang pernah terjadi pada Nabi SAW, tapi tujuannya ternyata bukan itu. Tapi sekarang coba kita lihat bagaimana sih bentuk rambut Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, kana sya'ru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fawqal wafrah wa dunal jummah. Jadi ada istilah, ada al-wafrah, ada jummah. Wafrah itu yang panjangnya sampai di ujung telinga. Sehingga kalau orang punya rambut panjangnya sampai di sini, berarti dia rambutnya di wafrah. Jummah itu ketika panjangnya sampai menyentuh pundak. Ini menyentuh pundak ya. Ini jummah. Dan kata Aisyah, rambut Nabi SAW itu lebih panjang dari kondisi wafrah, tapi lebih pendek dari jummah. Nah, itu yang disebut dengan daerah ini, antara ujung telinga sampai pundak itu disebut limmah. Disebut dengan limmah. Maka rambutnya Rasulullah SAW itu rambut yang panjangnya limmah, baina al-wafrah wal jummah. Dan itu rambut yang menjadi budaya orang masa silam, sehingga penampilan rambut Rasulullah SAW sama sebagai penampilan rambut umumnya manusia, umumnya masyarakat ketika itu. Selanjutnya, apakah ini bisa kita sebut sebagai sunnah? Mungkin bisa kita katakan ini tergantung dari budaya. Dan orang dulu rata-rata rambutnya segitu. Lelaki itu rambutnya seperti itu. Lelaki dengan rambut seperti ini atau yang lebih cepak dari ini, yang lebih pendek dari ini jarang dulu. Rata-rata mereka rambutnya agak panjang. Oleh karena itu, wallahu a'lam, sebagian mengatakan ini masuk sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu apa yang dialami oleh Rasulullah SAW karena tuntutan budaya, seperti jenis makanan atau karena bawaan lahiriah. Nah, sunnah jibiliyah ini apakah dianjurkan untuk diikuti? Pendapat yang benar tidak. Tapi kalau ada yang mengikuti dengan alasan cinta Nabi SAW, insya Allah dapat pahala. Dengan alasan cinta Rasulullah SAW, meskipun pada asalnya tidak ada anjuran khusus. Sehingga ketika Anda menggunakan rambut panjang atau memilih rambut panjang dengan tujuan cinta Nabi SAW, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau rambut panjang karena niru mapala, nggak ada pahalanya. Karena di situ latar belakangnya bukan cinta Nabi SAW.